Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma debu dan rempah-rempah di pelataran Masjid Agung Baghdad. Namun, ketenangan itu pecah oleh suara lantang seorang lelaki berjubah sutra mahal yang berdiri di atas undakan batu. Ia adalah Syaikh Al-Mantiki, seorang cendekiawan yang dikenal karena ketajaman lidahnya dan kecenderungannya untuk merasionalkan segala hal hingga ke batas yang berbahaya. "Wahai penduduk Baghdad yang berakal," serunya, memancing kerumunan pedagang dan penuntut ilmu. "Gunakan pikiran kalian. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan? Lalu, bagaimana mungkin Zat yang Maha Cinta menciptakan sebuah tempat bernama neraka yang berisi api abadi untuk menyiksa hambanya? Itu hanyalah dongeng pengantar tidur untuk menakut-nakuti orang bodoh agar patuh. Neraka itu tidak ada. Ia hanyalah metafora dari kegelisahan batin." Suasana menjadi riuh. Ada yang marah, ada yang bingung, dan ada yang mulai berbisik ragu. Di tengah kegemparan itu, muncullah Abu Nawas yang berjalan santai sambil memikul sebuah kuali besi tua yang kosong dan tampak sangat berat. Syaikh Al-Mantiki melihat Abu Nawas dan tersenyum meremehkan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah. Kau yang sering melucu dengan logika, jelaskan padaku. Bukankah menyiksa ciptaan sendiri dengan api adalah tindakan kejam? Jika manusia saja dianggap jahat jika membakar seekor semut, mungkinkah pencipta semesta lebih kejam dari manusia? Neraka hanyalah mitos kuno, bukan?" Abu Nawas meletakkan kuali besinya dengan dentang keras yang menggema di pelataran masjid. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu menatap sang syaikh dengan tatapan polos yang mematikan. "Tuan syaikh yang teramat cerdas," ujar Abu Nawas lembut. "Aku baru saja dari pasar dan melihat seorang saudagar kaya yang sangat kikir. Ia merampas tanah seorang janda, menipu timbangan ratusan orang, dan menyuap hakim agar ia tidak dipenjara. Ia hidup mewah, makan enak, dan mati dalam tidurnya dengan senyum lebar tanpa pernah dihukum sedetik pun. Di sisi lain, janda yang ia tipu mati kelaparan di pinggir jalan sambil menangis." Abu Nawas melangkah maju, mendekati Syaikh Al-Mantiki. "Jika neraka adalah dongeng, maka saudagar penipu itu adalah orang paling jenius di dunia, dan Tuhan adalah hakim yang paling tidak adil karena membiarkan kejahatan berakhir dengan kemenangan. Apakah itu yang kau sebut Tuhan yang Maha Baik?" Syaikh Al-Mantiki terdiam sejenak, namun ia segera membela diri. "Itulah mengapa kita punya nurani, Abu Nawas. Penyesalan di hati adalah neraka yang sebenarnya." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang. "Penyesalan? Tuan, orang yang sudah mati rasa hatinya tidak akan menyesal. Jika aku memukul kepalamu sekarang dengan kuali ini sampai pecah, lalu aku lari dan tidak pernah tertangkap, apakah kau akan puas hanya dengan berharap aku merasa bersalah di dalam hati?" Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah kuali besinya. "Dunia ini adalah pasar, Tuan Syaikh. Di pasar, jika ada orang yang mengambil barang tanpa membayar, penjaga pasar akan menangkapnya. Jika penjaga pasar melepaskannya begitu saja dengan alasan, aku terlalu baik untuk menghukumnya, maka pasar itu akan hancur dalam sehari." Suara Abu Nawas kini memberat, memenuhi pelataran masjid yang kini hening total. "Tuan, kau bilang neraka tidak sejalan dengan sifat Maha Penyayang Tuhan? Justru sebaliknya. Neraka adalah bukti bahwa Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang dizalimi. Neraka adalah jaminan bahwa tetesan air mata orang tertindas tidak akan sia-sia. Tanpa neraka, keadilan hanyalah kata-kata hampa. Neraka bukan diciptakan karena Tuhan haus akan penyiksaan, tapi karena Tuhan Maha Adil. Jika kau meniadakan neraka, kau baru saja meruntuhkan tahta keadilannya dan menyamakan derajat Fir'aun dengan para nabi. Apakah logikamu bisa menerima bahwa penjahat dan orang suci berakhir di tempat yang sama hanya karena Tuhan terlalu baik?" Syaikh Al-Mantiki tampak pucat. Ia mencoba mencari celah, tapi api abadi? Itu berlebihan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika kau meminjamkan uang 1 dinar dan ia tidak mengembalikannya, mungkin kau memaafkannya. Tapi jika ia membakar seluruh hidupmu, apakah kau akan menyebut hukuman penjara baginya sebagai kekejaman? Neraka adalah konsekuensi dari kesombongan manusia yang menolak kebenaran secara mutlak. Jangan salahkan apinya, Tuan Syaikh. Salahkan mereka yang bersikeras berjalan masuk ke dalamnya, padahal pintu ampunan terbuka lebar setiap detik." Syaikh Al-Mantiki turun dari undakan batu tanpa berkata-kata. Logika Abu Nawas tentang keadilan bagi yang dizalimi menghantam nurani semua orang yang hadir. Rakyat Baghdad bersorak kecil, menyadari bahwa harapan mereka akan keadilan akhirat bukanlah sekadar dongeng,
melainkan sebuah kepastian logika. Namun, Syaikh Al-Mantiki tidak akan menyerah begitu saja. Di matanya tersirat rencana untuk menyerang dari sisi lain. Jika neraka ada, mengapa Tuhan menciptakan setan untuk menggoda manusia masuk ke sana? Bukankah itu jebakan? Kabar tentang kekalahan Syaikh Al-Mantiki di pelataran masjid menyebar hingga ke pinggiran kota. Namun, sang Syaikh bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia menghabiskan malamnya menyusun argumen yang lebih filosofis dan tajam. Keesokan harinya, di tengah pasar Baghdad yang riuh oleh teriakan penjual gandum, Syaikh Al-Mantiki kembali berdiri di atas gundukan karung. Kali ini, ia memegang sebuah buku catatan dan menatap masa dengan pandangan menantang. Abu Nawas, jika kemarin kau bicara soal keadilan, sekarang jawablah ini, teriak Syaikh Al-Mantiki saat melihat Abu Nawas muncul membawa sebuah keranjang berisi buah busuk dan buah segar. Kau bilang neraka itu adil. Tapi pikirkanlah, siapa yang menciptakan setan? Tuhan. Siapa yang membiarkan setan menggoda manusia? Tuhan. Jika Tuhan menciptakan predator untuk memangsa mangsanya sendiri, lalu menghukum mangsa itu di dalam api karena terjatuh ke dalam jebakan yang Tuhan izinkan, bukankah itu sebuah permainan yang kejam? Neraka hanyalah akhir dari sebuah jebakan ilahi yang tidak masuk akal. Logikanya begini, lanjut sang Syaikh sambil menunjuk kerumunan. Jika seorang ayah meletakkan racun di atas meja makan, lalu membiarkan anaknya yang masih kecil mendekati racun itu sambil menyuruh orang lain membujuk si anak untuk meminumnya, siapa yang salah? Si anak atau ayahnya yang meletakkan racun itu? Jika Tuhan menciptakan setan sebagai penggoda, maka Tuhanlah yang merencanakan adanya penghuni neraka. Jadi, neraka hanyalah cara Tuhan menghukum ciptaannya atas kesalahan yang Ia izinkan terjadi. Beberapa orang mulai mengangguk. Argumen ini terasa sangat berat. Mengapa ada setan jika tujuan akhirnya adalah neraka? Abu Nawas meletakkan keranjang buahnya. Ia mengambil sebuah buah apel yang paling merah dan segar. Lalu ia mengambil sebuah papan kayu kecil dan menuliskan sesuatu di atasnya. Awas! Jalan licin, jurang di depan. Tuan Syaikh, ujar Abu Nawas sambil menancapkan papan itu di tanah. Bayangkan ada seorang raja yang membangun sebuah jembatan megah menuju istananya. Di bawah jembatan itu ada jurang api yang sangat dalam. Sang raja telah memasang tanda peringatan sebesar gunung, mengirim ribuan utusan untuk berteriak agar rakyatnya berhati-hati, dan memberikan peta yang sangat jelas. Abu Nawas menunjuk ke arah gang sempit di pasar. Lalu, di pinggir jembatan itu, ada seorang pengemis gila yang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia tidak bisa mendorongmu, tidak bisa menyentuhmu, ia hanya bisa berbisik, "Hei, lompatlah ke jurang itu. Di bawah sana ada emas." Sekarang katakan padaku, jika kau yang punya akal, punya mata untuk melihat tanda peringatan raja, dan punya peta di tangan, lalu kau memilih untuk percaya pada bisikan pengemis gila itu dan melompat ke jurang, apakah kau akan menyalahkan raja yang membangun jembatan? Syaikh Al-Mantiki ternganga, namun mencoba membela diri. Tapi mengapa pengemis gila itu, setan, harus ada di sana sejak awal? Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil saringan dari lapak penjual tepung di dekatnya. Tuan, tanpa adanya bisikan itu, bagaimana raja bisa membedakan mana rakyat yang setia karena cinta dan mana rakyat yang patuh karena tidak punya pilihan? Setan tidak diciptakan untuk memasukkanmu ke neraka. Setan adalah saringan. Ia diciptakan untuk memisahkan emas dari loyang. Tuhan memberikanmu akal sebagai kemudi dan wahyu sebagai kompas. Setan hanyalah angin ribut yang menguji apakah kemudimu cukup kuat. Jika kau terbawa angin padahal kau punya kemudi, itu bukan kesalahan pencipta angin, tapi kesalahanmu yang melepaskan kemudi. Abu Nawas mendekati Syaikh Al-Mantiki dan membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar orang banyak. Tuan, kau takut pada neraka karena kau menganggap setan itu kuat. Padahal Tuhan berfirman bahwa tipu daya setan itu lemah. Ia hanya bisa memanggil, tidak bisa menyeret. Jika kau masuk ke dalam api hanya karena sebuah panggilan yang sudah diperingatkan akan membakarmu, maka kau bukan korban jebakan, kau adalah sukarlawan penderitaan. Menyalahkan Tuhan atas keberadaan setan adalah seperti menyalahkan guru yang memberikan soal ujian sulit agar kau bisa naik kelas. Syaikh Al-Mantiki terdiam. Kerumunan di pasar bersorak, menyadari bahwa setan hanyalah ujian bagi kehendak bebas manusia, bukan mesin yang memaksa mereka masuk neraka. Konsep saringan emas membuat mereka paham bahwa kualitas jiwa hanya teruji saat ada godaan. Namun, Syaikh Al-Mantiki belum tuntas.
Ia melihat Abu Nawas yang sedang memegang buah busuk di keranjangnya, dan sebuah ide liar muncul di kepalanya untuk serangan ketiga, tentang keabadian neraka. Abu Nawas, teriaknya lagi sebelum Abu Nawas pergi. Besok, jawablah ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil memberikan hukuman abadi untuk kesalahan yang hanya dilakukan manusia dalam waktu yang singkat, umur dunia? Apakah adil menghukum seseorang selamanya atas dosa yang dilakukan hanya selama 50 tahun? Matahari pagi di Baghdad menyinari pelataran Masjid Agung yang mulai dipenuhi pencari ilmu. Syaikh Al-Mantiki berdiri dengan pongah. Kali ini ia membawa sebuah jam pasir kecil. Ia membolak-balikan jam itu di depan kerumunan yang penasaran. Abu Nawas, teriak sang syaikh saat melihat sosok sang cerdik berjalan mendekat dengan santai sambil membawa sebotol tinta hitam pekat dan selembar kain sutra putih bersih. Kemarin kau bicara soal saringan emas. Sekarang, gunakan logikamu untuk menjawab ketidakadilan ini. Seseorang hidup di dunia mungkin hanya 60 atau 70 tahun. Jika ia berbuat dosa selama waktu yang singkat itu, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil menghukumnya di neraka selama-lamanya? Secara matematika, ini adalah kezaliman. Memberikan hukuman abadi untuk kesalahan yang durasinya terbatas adalah sebuah ketimpangan logika. Bagaimana kau membela ini? Dengar baik-baik, seru Al-Mantiki kepada massa. Jika seorang pencuri mencuri selama 1 jam, hakim mungkin menghukumnya 1 tahun. Itu masuk akal. Tapi jika manusia berdosa selama beberapa dekade, lalu dibakar untuk selamanya tanpa akhir, di mana rasionalitasnya? Apakah Tuhan kehabisan pengampunan? Ataukah hukuman ini hanyalah bentuk kemarahan yang tidak proporsional? Kerumunan bergumam. Argumen ini terasa sangat kuat. Mengapa? Selamanya. Untuk dosa yang sebentar? Abu Nawas tersenyum. Lalu ia meminta Syaikh Al-Mantiki memegang kain sutra putih miliknya. Tanpa aba-aba, Abu Nawas memercikan setetes tinta hitam ke kain tersebut. Hanya 1 detik percikan. Tuan Syaikh, ujar Abu Nawas lembut. Aku hanya memercikan tinta ini selama 1 detik saja. Sangat singkat, bukan? Sekarang, coba kau cuci kain itu. Apakah noda itu akan hilang dalam 1 detik? Syaikh Al-Mantiki mendengus. Tentu tidak. Tinta ini meresap ke serat kain. Meski kau mencucinya 1000 tahun, bekasnya mungkin tetap ada. Kau telah merusak kain ini. Abu Nawas mengangkat kain yang bernoda itu tinggi-tinggi. Tuan Syaikh, kau marah karena noda 1 detik merusak kain selamanya. Begitu jugalah dengan jiwa manusia. Masalahnya bukan pada berapa lama dosa itu dilakukan, tapi pada arah dan niat pelakunya. Orang yang masuk ke neraka selamanya bukanlah mereka yang hilaf, sesaat, melainkan mereka yang jika diberi umur 1.000.000 tahun pun, niatnya tetap akan berbuat dosa dan membangkang. Hati mereka telah berubah menjadi karakter yang menolak kebenaran secara permanen. Tuhan tidak menghukum jam atau hari yang mereka lalui, tapi Tuhan menghukum niat abadi yang ada di dalam hati mereka. Abu Nawas melangkah mendekat, menatap mata sang syaikh dengan serius. Tuan, jika sebuah benih sudah busuk di dalamnya, apakah kau akan menanamnya dan menunggu 100 tahun agar ia tumbuh menjadi pohon? Tidak. Ia tidak akan pernah tumbuh, karena hakikatnya sudah rusak. Hukuman abadi adalah pantulan dari pengingkaran yang abadi. Mereka yang berada di sana adalah orang-orang yang jika dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Mereka terkunci di neraka karena mereka sendiri yang mengunci hati mereka dari pengampunan Tuhan selamanya. Jadi, jangan salahkan matematika Tuhan. Salahkan manusia yang menggunakan waktu yang singkat untuk membangun kebencian yang abadi terhadap penciptanya. Syaikh Al-Mantiki terdiam, memandangi jam pasir di tangannya. Logika Abu Nawas tentang niat yang abadi telah meruntuhkan argumen matematikanya. Ia mulai menyadari bahwa kualitas sebuah tindakan tidak ditentukan oleh durasi jarum jam, melainkan oleh kedalaman dampaknya pada jiwa. Niat yang abadi. Gumam Syaikh Al-Mantiki pelan. Benar, jawab Abu Nawas. Seperti halnya cinta seorang ibu yang tak terbatas meski ia hanya memeluk anaknya sedetik, kemurkaan atas pengingkaran yang keras kepala pun memiliki bobotnya sendiri. Syaikh Al-Mantiki tertunduk, namun egonya masih menyisakan satu pertanyaan besar tentang rahmat Tuhan. Jika Tuhan memang Maha Penyayang, mengapa ia tidak memadamkan api neraka saja setelah semua orang dibersihkan? Mengapa harus ada penderitaan yang tak kunjung usai? Angin siang itu terasa lebih panas, seolah membawa hawa perdebatan yang kian membara.
Syaikh Al-Mantiki berdiri di depan sebuah gerbang kayu besar yang tertutup rapat. Ia memegang sebuah kitab tafsir di tangan kiri dan menunjuk ke arah langit dengan tangan kanannya. Abu Nawas, suaranya bergetar penuh emosi. Kau bicara soal niat yang abadi. Tapi dengarlah, bukankah Tuhan sendiri yang berfirman bahwa rahmatku mendahului murkaku? Jika rahmatnya tak terbatas, seharusnya ada titik di mana api itu padam. Jika seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya terbakar sedetik pun, bagaimana mungkin pencipta segala cinta membiarkan penderitaan tanpa akhir? Apakah rahmat Tuhan memiliki batas? Jika ya, maka ia bukan lagi yang maha penyayang. Logika kasih sayang menuntut adanya akhir dari rasa sakit. Lanjut Al-Mantiki dengan nada yang menyayat hati kerumunan. Jika neraka tetap ada selamanya, berarti murka Tuhan telah mengalahkan rahmatnya. Bagiku, sebuah tempat penderitaan yang abadi adalah noda bagi sifat kebaikan Tuhan. Mengapa ia tidak memaafkan saja semuanya pada akhirnya? Apakah Tuhan begitu butuh untuk melihat makhluknya menderita? Banyak orang di pasar mulai meneteskan air mata. Argumen tentang rahmat yang tak berujung, ini sangat menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia melihat ke arah matahari yang sedang bersinar terik di atas kepala mereka. Ia kemudian berjalan menuju sebuah gudang kecil yang tidak memiliki jendela di sudut pasar. Lalu ia menutup pintunya rapat-rapat dan menguncinya dari luar, setelah memastikan tidak ada orang di dalamnya. Tuan Syaikh, panggil Abu Nawas. Lihatlah matahari itu. Apakah ia pelit dengan cahayanya? Tentu tidak, jawab Al-Mantiki. Ia menyinari siapa saja tanpa pandang bulu. Lalu, Abu Nawas menunjuk ke gudang yang gelap gulita itu. Jika ada seseorang di dalam gudang itu yang menutup seluruh celah, mengunci pintunya dari dalam, dan menutup matanya rapat-rapat karena ia sangat membenci cahaya, apakah matahari bersalah karena gudang itu tetap gelap? Abu Nawas mendekat ke arah Syaikh Al-Mantiki, suaranya terdengar jernih namun dalam. Tuan, rahmat Tuhan itu seperti cahaya matahari, ia tidak pernah berhenti memancar. Masalahnya bukan pada batas rahmat Tuhan, tapi pada kapasitas jiwa untuk menerimanya. Ada jiwa-jiwa yang selama di dunia telah melatih dirinya untuk menjadi kebal terhadap cahaya. Mereka menutup setiap pintu hidayah, mengunci hati mereka dengan kesombongan, dan membenci kebenaran dengan kebencian yang mendarah daging. Neraka bukanlah tempat di mana Tuhan menghentikan kasih sayangnya, melainkan tempat bagi mereka yang memilih untuk mengunci diri dari kasih sayang itu. Mereka berada di sana bukan karena Tuhan enggan memaafkan, tapi karena mereka sendiri telah kehilangan kemampuan untuk menginginkan ampunan tersebut. Neraka adalah kegelapan bagi mereka yang telah mematikan mata hatinya sendiri. Abu Nawas memegang kunci gudang tadi dan melemparkannya ke tanah. Tuan Syaikh, kau bertanya mengapa Tuhan tidak memadamkan apinya? Menghancurkan neraka secara paksa bagi orang yang tetap ingin membangkang adalah seperti memaksa orang yang benci cahaya untuk melihat matahari. Bagi mereka, kehadiran Tuhan yang suci justru akan menjadi siksaan yang lebih hebat karena batin mereka sudah berlawanan dengan kesucian. Tuhan menghormati kehendak bebas manusia. Jika manusia bersikeras ingin menjauh darinya hingga ke titik tak terhingga, maka Tuhan mengabulkan keinginan itu dengan memberikan tempat yang paling jauh dari cahayanya. Itulah neraka. Bukan Tuhan yang membatasi rahmatnya, tapi manusia yang membangun temboknya sendiri. Syaikh Al-Mantiki ternganga. Logika tentang kapasitas jiwa membuatnya menyadari bahwa keadilan dan rahmat bukanlah dua hal yang bertentangan. Neraka adalah konsekuensi logis bagi jiwa yang telah merusak fitrahnya sendiri, hingga tak lagi mampu menyatu dengan kebaikan. Jadi, mereka tetap di sana karena mereka tidak lagi bisa mencintai kebaikan, bisik sang Syaikh. Persis, jawab Abu Nawas. Air yang jernih adalah berkah bagi yang haus, tapi ia adalah siksaan bagi luka yang terbuka. Masalahnya bukan pada airnya, tapi pada kondisi lukanya. Syaikh Al-Mantiki mundur selangkah, namun ia masih memiliki satu hantaman terakhir yang bersifat eksistensial. Jika memang neraka begitu mengerikan dan abadi, mengapa Tuhan tidak memberitahu kita secara langsung dengan menampakkannya sedikit saja di dunia agar tidak ada yang berani masuk ke sana? Mengapa Tuhan membiarkannya tetap menjadi gaib, tersembunyi, yang memicu keraguan? Matahari mulai terbenam di ufuk Baghdad, memberikan semburat warna merah darah yang memenuhi langit. Syaikh Al-Mantiki berdiri di tengah pasar yang mulai meredup, matanya berkilat menatap Abu Nawas. Ia merasa memiliki kartu terakhir yang akan meruntuhkan seluruh bangunan argumen Abu Nawas. Abu Nawas,
teriaknya dengan nada penuh kemenangan. Semua penjelasanmu tentang keadilan, niat, dan pintu yang terkunci terdengar indah. Tapi jawablah ini, jika neraka memang nyata dan konsekuensinya begitu fatal, mengapa Tuhan menyembunyikannya? Mengapa Ia membiarkannya tetap menjadi hal yang gaib? Jika Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan manusia, seharusnya Ia menampakkan sedikit saja lidah api neraka di atas setiap kota agar manusia gemetar dan tidak ada yang berani berbuat dosa. Dengan membiarkannya tersembunyi, Tuhan seolah membiarkan manusia meraba-raba dalam keraguan. Bukankah menyembunyikan ancaman sebesar itu adalah bentuk jebakan yang paling nyata? Logikanya begini, lanjut Syekh Al-Mantiki sambil menunjuk orang-orang di pasar. Jika kau tahu ada lubang di jalan, kau akan menghindar. Tapi jika lubang itu ditutup kain tipis sehingga tidak terlihat, lalu kau jatuh, siapa yang salah? Pemilik jalan yang tidak memasang tanda nyata. Tuhan menuntut iman pada hal yang tidak terlihat, lalu menghukum mereka yang ragu. Mengapa Tuhan tidak membuat neraka menjadi fakta fisik agar semua orang patuh tanpa kecuali? Suasana pasar menjadi mencekam. Pertanyaan ini menyentuh akar dari iman. Mengapa harus ada iman pada yang gaib? Mengapa kebenaran tidak dibuat telanjang saja? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kantong kecil berisi koin emas dan memanggil seorang anak kecil yang sedang bermain. Ia meletakkan kantong itu di atas meja. Lalu ia berdiri di balik sebuah pilar besar sehingga ia tidak terlihat oleh anak itu. Tuan Syekh, ujar Abu Nawas dari balik pilar. Perhatikan anak itu. Aku sudah menyuruhnya jangan menyentuh kantong emas ini sampai aku kembali. Aku tidak ada di depannya. Aku gaib baginya. Ia bebas memilih, mengambil emas itu karena merasa tidak diawasi, atau mematuhi perintahku karena ia menghormatiku. Anak itu tampak ragu. Namun akhirnya ia menjauh dari meja dan terus bermain. Abu Nawas pun muncul kembali. Sekarang bayangkan jika aku berdiri tepat di depan anak itu dengan sebilah pedang terhunus di lehernya sambil berkata, "Jangan sentuh emas ini." Jika si anak tidak menyentuhnya, apakah kau akan memuji kejujuran hatinya? Ataukah ia hanya sedang takut pada pedangku? Abu Nawas mendekati Syekh Al-Mantiki. Suaranya kini terdengar tenang namun berwibawa. Tuan, jika neraka ditampakkan secara nyata di hadapan setiap manusia, maka kehendak bebas manusia akan mati seketika. Manusia tidak akan lagi berbuat baik karena mereka cinta pada kebaikan, tapi karena mereka ngeri pada api. Ketaatan mereka akan menjadi ketaatan mekanis, seperti robot yang diprogram, atau seperti binatang yang dicambuk. Tuhan tidak ingin menciptakan kerajaan berisi budak yang ketakutan. Tuhan ingin menciptakan hubungan dengan makhluk yang memilihnya karena cinta, yang memilih kebenaran meskipun ada kabut keraguan. Sifat gaib adalah ruang bagi manusia untuk menunjukkan kualitas jiwanya yang paling murni. Abu Nawas menunjuk ke arah hati Syekh Al-Mantiki. Tuan, nilai dari iman adalah pada pencariannya. Jika segalanya sudah nyata seperti matahari di siang hari, maka tidak ada lagi pahala bagi orang yang percaya. Tidak ada lagi bedanya antara orang yang tulus dan orang yang munafik. Neraka dibiarkan gaib agar dunia ini menjadi tempat ujian yang adil. Tuhan memberikan akal, nurani, dan para nabi sebagai kompas. Barang siapa yang menggunakan kompas itu untuk mencari kebenaran meski tak melihatnya, dialah yang layak mendapatkan surga. Tapi mereka yang menuntut bukti fisik hanya agar mereka terpaksa percaya, sebenarnya mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka hanya mencintai keselamatan kulit mereka sendiri. Syekh Al-Mantiki terdiam 1000 bahasa. Logikanya yang menuntut bukti fisik hancur oleh konsep kemuliaan pilihan. Ia menyadari bahwa jika kebenaran dipaksakan lewat penglihatan, maka keindahan iman akan sirna. Ia perlahan turun dari undakan batu, melepaskan jubah kesombongannya, dan membungkuk rendah di hadapan Abu Nawas. Aku mencari Tuhan lewat mata kepala, bisik Syekh Al-Mantiki dengan suara parau. Namun kau mengajariku untuk mencarinya lewat mata hati. Kau benar, Abu Nawas. Neraka yang tersembunyi adalah rahmat bagi mereka yang ingin membuktikan cintanya lewat ketaatan yang merdeka. Kerumunan pasar Baghdad perlahan membubarkan diri dengan hati yang lebih tenang. Abu Nawas pun berjalan pulang, meninggalkan Syekh Al-Mantiki yang kini terduduk merenung di bawah bayang-bayang menara masjid.